Kita bertemu kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah hari Selasa kemarin. Kita sudah sedikit membahas mengenai GUI, Graphical User Interface, yang di mana Java menyiapkan dua interface GUI yang bisa Anda implementasikan, baik dari kelas AWT Abstract Window Toolkit dan kelas Swing. Nantinya kita akan menggunakan kelas Swing saja, karena komponen-komponen yang ada yang telah disiapkan cukup banyak, dan dari sisi interface-nya pun juga lumayan sedikit bagus dibandingkan dengan AWT. Kita nanti langsung praktekkan saja. Silakan diperhatikan dengan baik video ini. Di akhir video ini Anda akan melanjutkan dalam bentuk tugas nantinya yang Anda harus kerjakan atau melengkapi dari apa yang kita bahas pada hari ini. Silakan diperhatikan. Kita lanjut saja langsung ke NetBeans. Kita coba bikin satu kelas saya bikin di project kelas D aja ya. Kelas D. Saya bikin di package latihan. Ini sudah ada beberapa sih ya. Saya bikin lagi satu. New, saya bikin dari JFrame home ya. Namanya adalah misalkan contoh GUI underscore nama, atau mungkin nanti namanya ini adalah tugas. Entah sekarang tugas keberapa ya, nanti kamu sesuaikan ya. Tugas underscore stb underscore nama ya. Saya simpan di package latihan di project PBO kelas D. Nanti disesuaikan di komputer masing-masing. Desainnya seperti ini. Kita kasih besar sedikit ya, dan ini kita kasih expand sedikit biar agak lebih besar desain kita. Desain ini sabar ya, ini agak besar ya. Saya atur dulu ininya biar tidak terlalu besar. Saya reset dulu ya konfigurasinya. Sudah ada. Ini saya bikin adalah apa namanya, sebuah frame. Tadi saya bikin di project ini ya, di kelas D ya. Kelas D, nama projectnya adalah tugas stb underscore nama. Misalkan kita pakai ini label. Ini mungkin namanya teksnya adalah
apa ini, anggaplah form data mahasiswa ya. Oke, ini bisa kamu konfigurasi dengan baik. Di sini ada fontnya, misalkan 14 bold. Kemudian ini jenis hurufnya yang bisa kamu konfigurasi. Saya pakai Tahoma saja. Ini kalau mau kasih besar boleh. Oke. Kemudian saya bikin model penginputan. Ini ada nama. Ini saya berikan teksnya adalah nama. Stambuk dulu ya. Stambuk. Mungkin stambuk saya pakai objek text field. Oke. Kemudian setelah itu adalah mungkin juga ada nama. Oke. Nama. Nama ini juga sama, pakai text field 2. Untuk mengganti nama objek ini ada di bawah sini. Kamu nanti bisa, misalkan di text field 1 ini kamu mau ubah, tinggal di change variable saja, change variable name, yang defaultnya namanya adalah j text field 1. Ini kamu ubah menjadi mungkin stambuk ya. Kemudian terus ketik saja sini stambuk. Kalau mau dirubah, ini pun juga sama. Ini kamu klik kanan, kemudian change variable, ganti namanya. Tapi dalam hal ini saya pakai nama default aja, JTextFile 1, JTextFile 2. Oke, kemudian apa lagi kira-kira nih? Stambuk, nama, alamat ya. Alamat mungkin masih pakai ini aja, pakai apa namanya, text field. Oke, pakai text field. Silakan nanti kamu desain sebagus mungkin lah ya. Ini kalau mau agak sedikit mepet boleh. Oke. Kemudian setelah alamat mungkin ada tempat tanggal lahir. Oke. Tempat dan tanggal lahir, label. Oke. Teksnya T4 dan TGL LHR. Oke. Tempatnya mungkin kita masih pakai objek JTextFile karena adalah penginputan ya. Oke. Ini saya bisa mepet lagi sedikit ya. Oke. Ini memang harus butuh sedikit kesabaran untuk mendesain. Oke. Ini adalah alamat, tempat. Sebaiknya saya pisah ya antara tempat dan tanggal lahir ya. Ini adalah tempat lahir, T4 lahir. Oke. Kemudian tempat lahir kita sesuaikan. Kemudian ada mungkin sini adalah
tanggal lahir, TGL aja ya, TGL LHR. Tanggal lahir, karena mungkin di laptopmu belum ada objek J-Calendar atau JDate User, Anda boleh pakai combo. Ya, combo ya, combo. Mana combo ini? Nah, combo box. Tapi kamu harus bikin 2, ada 3. Ini combo satunya, nanti ini kamu bisa bikin ini untuk tanggal. Kemudian combo 2-nya ini untuk bulan, dan ini untuk apa namanya, tahun. Oke, ini tanggal, bulan, dan tahun ya. Oke. Nah, untuk mengisi tanggal, bulan, dan tahun ini saya jelaskan step demi stepnya. Untuk mengisi combo box ini, itu bisa Anda konfigurasi melalui properties. Ini, sorry, di sini ada mana nih? Combo 1. Tunggu, di sini ada ini item ya. Nah, kok gini? Bukan, ini model ya. Defaultnya isinya ada 4 sebenarnya, item 1, item 2, item 3. Ini kamu hapus saja. Ini dihapus supaya dia kosong di sini ya. Ini kamu sedikit kasih besar. Ini juga dihapus. So, boleh sebenarnya di sini berikan keterangan bulan. Di sini boleh diberikan juga keterangannya adalah TGL. Kemudian di sini keterangannya adalah tahun, THN. Oke, tahun. Nah, untuk mengisi angkanya, jadi ketika nanti kita klik ini kan muncul tanggal. Defaultnya setiap bulan tanggal 30, 31 ya. Ini pun juga iya. Ini bulan ada 12, ini tahun tergantung Anda mengisi tahun keberapa. Oke. Nah, cara mengisinya saya berikan contoh di tanggal ya. Nantinya di codingmu di sini saya hapus dulu ini ya. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus biar nggak terlalu banyak. Oke. Nanti kamu isi di konstruktor sini ya. Nih. Boleh kamu pakai nilai looping perulangan untuk mengisi tanggal. Jadi for integer i sama dengan 1 ya. Tanggal kan dimulai dari 1 ya, ada tanggal 0. Hingga i lebih kecil atau sama dengan 31. I plus plus. Oke. Jadi dia akan berulang, variabel ini akan berulang dari 1 sampai dengan 31 untuk mengisi nilai tanggal. Untuk mengisi nilai tanggalnya, tanggal ini akan diisi di objek ini. Nama objeknya adalah ini, J box 1 ya. Jadi J box 1 titik
add items. Oke. Add items i boleh, atau kalau begini hasilnya apa nih? Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Dia langsung mengisi tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 31. Tapi harusnya dia formatnya ada 2 angka ya, 01, 02 supaya dia bagus kelihatan. Kita berikan formatnya. Ini boleh dikasih besar sedikit. Oke. Formatnya di source-nya. Boleh di sini string titik format. Oke. Formatnya persen, mana persen, kita berikan 2 angka, koma, variabel perulangannya i. Nah, ini ya, supaya dia angkanya 001, 02, 03 gitu ya. Oke. Nah, ini tanggal ini ya, 01, 02, 03. Oke. Ini nanti untuk bulan. Nah, silakan dilanjutkan. Ini untuk bulan dan tahun ya. Silakan dilanjutkan untuk bulan. Bulan pun kamu loopingnya adalah dari 1 sampai dengan 12. Untuk tahunnya kira-kira saat ini orang masih hidup atau kebanyakan orang Indonesia saat ini usianya paling tinggi 100 tahun ya. Kamu kurangi aja tahun hari ini. Berulangnya maksudnya tahun ini 2020 dikurang 100 tahun terakhir, 100 tahun ke belakang, itu berarti 1900 berapa tuh ya dimulainya. Ya, supaya di sini akan tampil juga tahunnya. Oke, silakan dilengkapi yang ini dan yang ini. Oke, caranya sama dengan ini tadi. Oke. Kemudian setelah tanggal lahir, apalagi kira-kira? Jenis kelamin. Oke, ini data pribadi ya. Jenis kelamin. Ini adalah Jekyll atau jenis J kelamin. Oke. Jenis kelamin itu kita menggunakan radio button. Ya, radio button. Oke. Ini ada radio button 1. Oke. Kemudian ini saya berikan adalah teksnya laki-laki. Kemudian satu lagi, kita butuh 2 ya. Radio button ini kita berikan perempuan. Oke. Nah, cuman untuk jenis kelamin Anda harus sedikit konfigurasi, karena kalau kita langsung menggunakan radio button saja seperti ini, kemudian nanti kalau kita run, ini kamu bisa milih 2. Ini ya, ini 2 nih. Nih. Nah, seharusnya karena dia radio button itu adalah opsional, kamu nggak bisa memilih 2 jenis kelamin. Jadi kalau kamu hanya pakai radio button saja, itu nantinya dimungkinkan Anda memilih 2 jenis kelamin. Ini 2. Nah, oleh karenanya kamu harus sedikit konfigurasi menggunakan button group. Button group yang ini. Oke.
saya klik dan saya geser drag ke FOMO saja. Tetapi secara visual ini nggak akan tampil di apa namanya di desainmu, gitu kan? Dia akan bikinkan satu komponen namanya radio button satu, atau mungkin ini saya rubah namanya. Ini radio jekel. Oke, namanya radio jekel. Nah, konfigurasinya supaya ini terhubung, maka ini kamu klik dua ini di blok. Maksudnya dua radio button 1 dan radio button 2. Kemudian kamu klik kanan, properties, dan di sini ada konfigurasi. Ini button group kamu relasikan dengan tadi button group jekel, radio jekel. Nah, kamu klik saja. Mana dia nih? Nah, ini button group. Nah, ini ya, muncul ya. Radio jekel. Oke. Sudah. Supaya nanti ketika Anda eksekusi, nah ini dia sudah tidak bisa dipilih dua lagi kan? Nih. Kalau tadi kan kalau kita belum bikin radio grupnya, itu dia kamu bisa memilih dua jenis kelamin. Nih. Oke. Nah, supaya dia dipilih salah satunya, yes or no, ini kan boolean ini hasilnya. Apakah kamu pilih ini atau pilih ini? Oke. Tinggal dikonfigurasi, bikin radio buttonnya, lalu kemudian bikin button group, dan kemudian dikelompokkan dua objek ini ke dalam radio button jekel, radio jekel. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi kira-kira nih? Jenis kelamin. Kemudian apa lagi? Hobi. Oke, hobi. Oke, hobi. Di sini ada hobi ya. Teksnya adalah hobi. Hobi. Nah, hobi ini kita pakai apa? Karena hobi setiap orang itu bisa lebih daripada satu ya. Bisa jadi dia mancing atau shopping atau mungkin camping ya, dan lain sebagainya. Anda boleh pakai objek checkbox. Checkbox. Oke. Ini checkbox 1. Misalkan ini hobinya mancing. Kemudian ada mungkin juga checkbox 2. Ini mungkin shopping. Shopping. Kemudian hobi yang ketiga mungkin ada apa lagi nih? Camping. Misalkan ya. Ini mancing, shopping, camping ya. Ya. Cuma nanti kalau dia checkbox, berarti kamu bisa memilih lebih daripada satu, nggak masalah. Apakah nanti kamu pilih mancing saja, atau kamu pilih shopping, mancing dan shopping, ataukah kamu pilih ketiga-tiganya? Oke, ini beda dengan radio button. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi? Agama. Oke, agama. Agama ya. Ini agama. Agamanya pakai apa? Pakai combo ya. Combo box. Kan di sini ada combo, mana kombonya? Nah, ini combo.
combo box agama. Ini kamu konfigurasi di sini. Untuk memberikan nama boleh melalui properties. Di sini ada data binding, models ya. Ini boleh pilih pilihan. Oke. Pilihan, nanti datanya itu kamu berikan nanti di sini, atau boleh bikin fungsi ya di sini. Misalkan void isi combo agama. Jadi ini nama objeknya adalah J combo box 4. J combo box 4 titik add items nah ini stringnya, misalkan Islam kemudian ini mungkin juga ada apa lagi, Islam Katolik, kemudian ada Kristen, Protestan maksudnya, ada Hindu, kemudian ada apa lagi, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu. Oh salah. Nih. Kemudian Anda panggil fungsi ini di konstruktornya. Isi combo agama. Nanti hasilnya begini. Nih. Ya. Oke. Ini agama. Kemudian ada juga mungkin apa lagi, agama, jurusan. Oke, jurusan Anda. Oke, jurusan. Ini labelsnya adalah jurusan pakai combo. Misalkan kolaborasikan dengan teks. Misalkan di sini adalah kodenya, di sini di sebelah sini adalah namanya. Nah, kita pakai teks. Text box 5. Oke. Ini misalkan kodenya. Kodenya itu kita isi pilihan. Oke. Sebenarnya bisa juga dari sini ya, tapi saran saya sih isi dari coding lah ya. Misalkan di sini saya bikin fungsi lagi. Nama fungsinya adalah void isi combo apa tadi, jurusan. Berarti combo apa nama objek ini, box 5 ya. J combo box 5 titik apa lagi, titik add items, misalkan namanya TI. Oke. Ini mungkin namanya SI, ini D
3 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa panggil di fungsinya isi combo jurusan. Ini akan nanti muncul ada 3, baru 3 ya, nanti silahkan ditambahkan. Ini ada SIT. Nah, kemudian kalau nanti misalkan saya pilih TI, maka di sini muncul namanya. Namanya adalah Teknik Informatika, SI Sistem Informasi, ini manajemen. Nah, kita berikan eventnya dulu di sini. Eventnya di combo box 1, action perform. Nih. Berarti if J combo box 5 titik get selected items titik equals itu sebuah fungsi untuk membandingkan apakah yang kamu select ini sama tidak dengan TI. Kalau sama, maka kerjakan apa di sini? Nah, misalkan kamu bisa bikin variabel di sini string nm nama jurusan. Oke. Sensor. Jadi di sini adalah nama jurusan itu sama dengan Teknik Informatika. Oke. Kemudian ini saya copy saja. Copy. Sini adalah tambahkan else. Else if ini adalah SI, maka namanya adalah sistem informasi. Oke, nanti silahkan dilanjutkan lagi yang lain. Kemudian di sini kita tampilkan namanya di objek ini, text field 5. J text field 5 titik set text J text field 5 dot set text nama jurusan. Apa salahnya ini? Variable nama jurusan might not have been inisialisasi. Oke. Kita berikan nilai awal untuk variabel ini sama dengan 0. Oke. Contoh hasilnya begini. TI, Teknik Informatika, SI, Sistem Informasi, Diploma 3 belum ada coding ya, silahkan dilanjutkan. Oke. Harusnya ini tidak bisa diinput, dia disable, enable, false. Berarti kalau bisa berikan di sini pada saat di run ini J text field 5 titik enable false, enable false. Coba kita lihat ya, ini ya, enable false artinya nggak bisa dipilih, hanya menampilkan informasi saja. Oke. Itu. Kemudian berikutnya apa lagi kira-kira? Di sini mungkin ada. Oke, kita coba proses sedikit. Ada mungkin di sini nilai tugas ya. Ini mungkin nilai tugas. Nah, nilai tugas ini saran saya itu tidak menggunakan ini karena teks
text field itu Anda bisa menginput berbagai macam bilangan. Apakah dia bilangan string, karakter, dan numerik. Jadi pakai ini. Pakai objek yang return value-nya adalah angka. Spinner. Ini spinner. Oke, objek spinner namanya. Oke, spinner 1. Ini return value-nya angka ya. Kamu nggak bisa menginput huruf di sini. Karena memang nilai tugas itu berupa angka. Kita pakai objek spinner. Kemudian berikutnya apa lagi? Nilai tugas, nilai limit boleh. Nilai limit. Oke. Kemudian pakai spinner juga. Pakai spinner, mana dia spinner tadi? Spinner. Oke, nilai tugas, nilai mid. Oke, mungkin 3 saja. Nilai finals. Mana nilai finals di sini? Label. Nilai finals. Pakai ini juga, pakai pakai spinner juga. Spinner 4 3. Mana spinner ini? Oke, ini spinner. Oh, salah. Ini agak sedikit. Oke, ini diatur sedikit. Oke. Kemudian apa lagi? Nilai tugas, nilai mid, nilai finals. Kemudian di sini ada nilai akhir ya. Nilai akhir ini tidak diinput ya, akan diproses nantinya. Nilai akhir boleh pakai text field. Nih, text field 6. Karena nilainya nggak diinput. Kemudian ada mungkin juga oke, ini butuh sedikit sabar. Mana dia? Hilang. Mana dia? Oh, ini dia. Siapa sih? 15. Mana dia? Oke. Kita sedikit konfigurasi di sini. Kenapa gini? Oke. Ini namanya adalah nilai huruf ya. Kemudian nilai hurufnya mungkin juga pakai label. Nah, text field A B C D E ya. Salah. Ini kasih besar sedikit. Oke. Nilai huruf, lalu kemudian ada nilai final. Ini adalah nilai final. Nilai final kok nilai final? Keterangan, sorry.
Keterangan itu pakai boleh text field juga, nggak masalah. Oke, jadi tulisannya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa button, tombol. Mungkin ini namanya tombol hitung. Kemudian mungkin juga ada tombol view tampilkan. Kemudian mungkin juga ada tombol clear. Kemudian mungkin juga ada tombol ini, kasih sama ya biar agak sedikit bagus tampilannya, exit. Oke. Ini exit. Oke. Ini boleh kasih besar sedikit, ini boleh kasih besar sedikit, ini juga boleh, ini juga boleh. Oke. Kemudian untuk object view-nya kita coba pakai text area sebelum nanti kita pakai table ya. Kita pakai text area di bawah sini. Kita kasih besarkan sedikit formnya. Oke. Formatnya seperti inilah kurang lebih. Oke. Nanti desain kita seperti ini ya. Clue-nya adalah pada saat pertama kali form ini dieksekusi, maka semua objek ini dikosongkan dan kursor itu fokus di sini, di text tambuk, text field 1. Oke, kita bikin fungsi lagi untuk mengosongkan objek. Boleh di sini ya. Void kosongkan objek JTextFill text 1.setText kosongkan. Ini sama dengan TextFill 2, ini 3, ini, dan silakan dilanjutkan nantinya. Kemudian kita bikin fokus dia di TextFill 1. Jadi JTextFill 1 titik fokus. Fokus itu maksudnya nanti dia akan, ketika dieksekusi dia akan fokus ke TextFill 1. Fokus, set fokus. Oke, request fokus ada nggak ya? Nih. Nih, jangan lupa panggil di sini juga fungsinya. Ini bisa kamu pindahkan di fungsi di bawah. Oke. Ini kamu Ctrl X dan pindahkan di sini. Oke, biar agak rapi coding. Ini kosongkan objek. Oke, kita run. Nah, ini ya. Ini dia sudah dikosongkan, dia kursor aktif di sini. Dan di clear otomatis pun juga kamu sudah bisa berikan coding di sana. Ini clear. Ini. Berarti codingnya adalah kosongkan objek. Oke. Contoh.
ini namanya ini ya, seterusnya. Kemudian saya clear, dia langsung fokus ke sini. Nanti yang lain silakan dilanjutkan ya, dilanjutkan. Oke, kemudian apalagi nah, misalkan nanti kalau saya klik ini, saya input namanya, datanya di sini, saya pilih ini, tanggalnya nanti, saya pilih ini, maka ketika saya klik view, datanya di sini tampil. Nah, oke. View, kita bikin coding di view dulu ya. Di view, ini view, di view, sini ya. Berarti ketika saya klik J button 2 itu adalah view, maka ambil nilai di sini yang kamu inputkan, tampilkan di text area. Berarti J text area titik set text stambuk apa nih stambuk stambuk sama dengan plus J text field 1 titik get text. Kemudian ini bisa kamu tambahkan plus n. Kemudian ini juga bisa di bawahnya mungkin ya. Kalau bisa dapapin. Ini nama, J text field 2, silahkan nanti dilanjutkan. Contoh 1 2 3 4 5 6, namanya Ali Mudin. View, nama Ali Mudin, terus stambuk kok nggak tampil ya? Stambuk itu harus tampilkan. Sepertinya nggak bisa di gini. Kita pakai ini aja, satu line string ya. Ini dihapus. Salah. Ini dihapus saja. Stambuk Anda, kemudian nama sama dengan plus J text field 2 titik get text. Kemudian plus slash n. Itu ya. Mungkin juga nanti ada alamat, silahkan dilanjutkan. Contoh namanya Ali, Ali Mudin. View, ini ya, nama Anda apa, stambuk, nama, dan kemudian yang lainnya silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk mengisi tanggal di sini, untuk mengambil nilai ini tanggalnya, kita pakai, berarti kamu harus pakai kondisi di sini ya, string
PGL if ini if nya combo box berapa ini? 1 ya. J combo box 1 titik get selected items get select saja ya, karena kita nggak perlu kondisi di sini ya. Di sini mungkin contohnya adalah tanggal LHR. Kalau saya tulis begini salah nggak ya? J combo box 1 titik get selected items. Oke. Ini 1 2 3 4 namanya, ini tanggalnya tanggal 5 view. Ini ya. Begitupun juga dengan bulan dan tahun. Silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk ini radio button, view-nya contoh ya. Di sini bisa plus slash enter. Apalagi jekyll kelamin. Kalau saya ambil langsung nilainya, J radio button. Ini harus pakai ini, pakai kondisi ya. Kamu harus pakai kondisi di sini. String jekyll. Kamu harus pakai kondisi if radio button 1 salah. J radio button 1 titik is selected. It's selected, maka jekyll sama dengan laki-laki else if radio button J radio button 2 titik is selected itu dipilih. Kalau iya maka jekyll sama dengan perempuan. Oke. Berarti di sini jekyll-nya adalah jekyll. Salah. Oke, jekyll. Salah ini. Oke, inisialisasi. Saya berikan nilai awal sama dengan kosong. Contoh. Contohnya seperti 3. Tanggalnya tanggal ini, saya pilih perempuan, view. Ini ya, jekyll perempuan. Atau saya pilih ini, view laki-laki. Ini view perempuan. Oke. Begitupun juga dengan mancing shopping. Kalau saya pilih ini saja, berarti mancing. Saya pilih ini berarti shopping. Ini ya. Oke.
Gimana nih? Bagaimana kira-kira anunya apa? Oke. If J checkbox 1 titik is select. Kalau kamu pilih select ini, maka namanya adalah, boleh tambahkan di sini hobi ya, hobi. Oke, hobi itu sama dengan apa tadi? Mancing. Oke. Else if dan seterusnya silahkan ditambahkan. Hobi di sini plus hobi. Nah, ini contohnya. Namanya, tanggalnya, laki-laki, mancing, view, mancing. Kalau saya pilih 2, view, muncul dua di sini, mancing dan shopping. Saya pilih 3, berarti muncul di sini mancing, shopping, dan camping. Kalau saya yang pilih ini saja, camping, berarti view, dan di sini muncul camping. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, pilihan agama sama dengan tadi ini codingnya. Kalau saya pilih 4, berarti muncul di sini 4 kan, view 4. Kalau saya di sini pilih agama, muncul di sini view agama. Silahkan dilanjutkan. Oke, kemudian untuk hitung, nah hitung ini untuk mendapatkan nilai akhir. Nilai akhir, nilai huruf dan keterangan. Nilai akhir, nilai huruf dan keterangan. Ini harusnya enable ya. Berarti view-nya di sini. Nah, khusus untuk spinner ini return value-nya adalah angka ya. Jadi contohnya contoh untuk menghitung itu nih. Jadi saya bikin variabel in tugas, mungkin nilai mid, mungkin nilai final. Berarti nilai tugas itu sama dengan, saya convert dia ke integer. Baru kemudian saya ambil nilainya J spinner 1.get value, bukan get text ya. Get value itu return value byte sebenarnya, angka, number, get value. Begitupun juga dengan nilai mid dan nilai final. Lalu kemudian kamu hitung double nilai akhir. Tunggu di sini. NA itu sama dengan 30% atau 0.3 dikali NT ditambah dan seterusnya 0.3. Saya lanjutkan ya. Dikali nilai mid ditambah 0.4
dikali nilai final. Nih. Kemudian nilai akhirnya tampil di mana? Nilai akhirnya tampil di text area. Oh sorry, tampil di J text field berapa tadi ya? 6. J text field 6 titik set text. Karena NA itu adalah bilangan string, maka string titik value of NA. Oke, contoh. Ini 3 4 2 hitung. Nah, ini ya hasilnya sini, hitung tampil di sini. Saya klik lagi, hitung. Oke. Kemudian silakan dilanjutkan untuk nilai huruf dan nilai final. Sekira kamu keterangan, sekira kamu sudah tahu lah ya. Dan exit ini keluarnya dispose. Oke. Silahkan dilanjutkan untuk mencari nilai huruf dan keterangan. Dan beberapa coding ini dilanjutkan supaya semua fungsinya bekerja dengan baik. Oke ya. Jadi tugasmu ini silahkan kamu lanjutkan, semua fungsi ini harus bekerja dengan baik. Ini kan belum ada semua nih tadi penjelasannya ya. Kemudian ini baru mancing saja. Kalau saya pilih 32-nya belum ada, silahkan ditambahkan. Codingnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, ya tugasmu itu silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau ada masalah boleh didiskusikan di WA Group. Sebelum nanti minggu depan kita sudah beralih ke akses database. Jadi nantinya data ini kita nggak simpan lagi di text area, melainkan kita akan simpan ke table. Saya akan ada tombol simpan, edit, hapus, dan seterusnya. Oke ya. Sekira begitu dulu hari ini. Tugasmu nanti akan dilanjutkan ini ya. Dan silakan dikerjakan di laptop masing-masing. Akan saya lihat nanti langsung di laptop Anda. Oke, sekira demikian hari ini. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan atau ada masalah dengan coding yang akan kamu kerjakan ini, desain seperti ini, silahkan Anda diskusikan di WA Group ya. Oke, sekira gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi atau selamat siang semuanya.